Kemudian masuk pula di dalam pembahasan berbuka puasa di sini adalah permasalahan doa yang dibaca oleh seorang manakala dia hendak berbuka puasa. Memang di sana datang beberapa riwayat yang menerangkan tentang tuntunan doa di dalam berbuka puasa, tetapi seluruh doa-doa yang menerangkan tentang tuntunan berbuka puasa atau tuntunan untuk berbuka puasa dengan doa tersebut adalah lemah seluruhnya. Tidak ada sahih. Kita akan sebutkan beberapa riwayat. Seperti yang datang dari riwayat Al-Imam Darqutni di dalam sunannya, sebuah hadis yang berbunyi Allahumma laka sumtu. Terus apa? Ada yang hafal? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Haditsun dhaif masyhur. Dan di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Abdul Malik Ibnu Harun Ibnu Antra yang dia meriwayatkan dari ayahnya, sedangkan dia itu adalah perawi yang matruk al-hadis, sedangkan ayahnya itu adalah dhaif. Bagaimana hadis itu bisa dipakai kalau misalkan lemah dalam keadaan seperti itu? Kemudian pula datang dari riwayat Al-Imam Tabrani dari hadis Anas, dan di dalam sanadnya juga ada seorang perawi yang lemah pula, di antaranya dari Ismail bin Amr dan Az-Zabarqan. Daud ibn Zabarqan adalah seorang perawi yang matruk. Baik. Kemudian datang lagi dari riwayat Al-Imam Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar secara marfu, kana yaqul adalah Rasulullah SAW manakala berbuka beliau membaca doa, da'at dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Walakinna ma'adul haditsun dhaif. Hadisnya baik juga. Karena di dalam terdapat seorang perawi dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tahdhib. Di dalam terdapat seorang perawi bernama Marwan ibnu Salim Al-Muqaffi', dan yang kedudukannya adalah majhul hal. Kalau sudah dalam keadaan majhul hal di dalam ilmu mustalah hadis, maka tidak bisa dijadikan hujjah juga. Dhaifun aidan. Kalau begitu mana riwayat hadis sahih yang menerangkan tentang doa berbuka puasa kalau seluruh hadis dhaif? Maka di sana ada riwayat yang sahih yang datang dari Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah taala di kitab Al-Jami' Sahih, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hatta yuftir wa da'watul madlum." Bahwa di sana ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian kedua adalah seorang yang dia berpuasa sampai berbuka. Kemudian yang ketiga adalah da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Ini yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya bagaimana? Maka dipersilahkan dan dituntunkan bagi seorang yang hendak berpuasa untuk berbuka puasa untuk mereka membaca doa apa saja yang mereka inginkan manakala mereka berbuka puasa. Doa kebaikan apa saja, apakah doa dalam rangka untuk dia mengharapkan adanya keturunan dan yang lain-lainnya. Inilah yang dituntunkan di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin ataupun di kalangan salafiyin, hadis dhabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini adalah merupakan hadis yang dhaif yang kita sebutkan tadi. Di dalam riwayatnya adalah seorang perawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Muqaffi'. Bahkan hadis ini juga didhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa. Syekh Al-Albani sendiri juga mendhaifkan, melemahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allah musta'an. Jadi selamanya kita mengamalkan hadis yang baik. Ya, di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qadibidin wa qadibidillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita
memasuki lanjutan dari pembahasan hadis-hadis yang terdapat di dalam Bulughul Maram. Kita ingin menyampaikan mohon maaf dari apa yang kita sampaikan kemarin, adanya kekeliruan penukilan. Kalau yang kita sampaikan kemarin bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau melemahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu sebuah doa yang berbunyi dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Yang benar dalam masalah ini bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau menghasankan sebagaimana termaktub di dalam kitab Irwa nomor 920. Maka dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan sore ini adalah sebagai ralat apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Namun secara kesimpulan bahwa hadis dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah adalah merupakan haditsun dhaifun. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Marwan bin Sa'd al-Muqatta', dan dia kedudukannya adalah majhul hal. Dan insyaallah kita akan sertakan dari fatwa Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala yang menerangkan tentang kedudukan hadis ini. Ketika datang sebuah pertanyaan yang berbunyi ma'al hadis dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruq, al-hadis fi du'a al-fitr, ma huwa du'a al-mashru'. Bagaimana kedudukan hadis yang berbunyi dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Dan hadis ini adalah merupakan doa al-fitr, doa yang dibaca ketika berbuka. Ma huwa doa al-mashru'? Maka apakah doa yang disyariatkan? Maka dijawab oleh beliau hafizahullah ta'ala, huwa hadithun dha'ifun, bahwa hadis dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruq adalah merupakan hadis yang lemah. Lakin as-sahih, akan tetapi seorang yang berpuasa, jika da'a Allah azza wa jalla da'watuhu mustajabah, apabila dia berdoa kepada Allah azza wa jalla, maka doanya akan dikabulkan. Sa'an ila al-fitr atau qabla dhalik, sama saja apakah tatkala dia berbuka ataupun sebelum dia berbuka. Da'watu sha'im insyaallah mustajabah, maka doa orang yang berpuasa insyaallah ta'ala mustajabah. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, perkenankan doa kalian. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa kullama kana al-insanu ashaddu ittiraran atau ashaddu iqbalan ala Allah azza wa jalla kana dhalika aqrab lil istijabah.
Maka tatkala seorang dia demikian mendesak, memiliki kebutuhan yang mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi yang seperti itu aqrabul istijabah, lebih dekat untuk dikabulkan doanya. Wa amma al-hadits al-madhkur 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, adapun hadis yang disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu fadha'ifun, maka hadis tersebut derajatnya, kedudukannya lemah. Fihi Marwan ibn Salim al-Muqatta' menyebutkan di dalamnya terdapat Marwan bin Salim al-Muqatta' adalah seorang perawi yang majhul. Datang kabar kepada anak bahwa ada sebagian dari kalangan akhwat yang mungkin barangkali merasa bingung di dalam menentukan mana pendapat yang rajih dari sekian para ulama yang mereka berbeda pendapat ataupun berselisih pandang di dalam menghukumi hadis ini. Al-Mu'min ya ikhwan, bahwa di dalam menghukumi hadis itu sahih ataupun hadis itu dhaif, itu disebabkan karena adanya faktor-faktor. Dan di antara daripada faktor para ulama menghukumi hadis tersebut sahih ataupun sebagian para ulama yang lain yang menyebutkan bahwa hadis itu adalah dhaif, di antara faktornya adalah mereka berbeda di dalam menghukumi seorang perawi ataupun beberapa perawi yang terdapat di dalam sanad hadis. Terkadang sebagian dari kalangan para ulama mereka mensahihkan hadis tersebut karena mereka menghukumi bahwa seorang perawi tersebut la ba'sa bihi, tidak mengapa dengan perawi ini sehingga diterima hadisnya, ataupun dianggap bahwa perawi tersebut adalah perawi yang thiqah, terpercaya, sehingga diterima hadisnya. Tetapi datang lagi dari sebagian dari kalangan para ulama yang mereka mengemukakan adanya kritikan-kritikan kepada seorang perawi ataupun beberapa perawi yang terdapat di dalam sanad hadis, bahwa perawi tersebut dia majhul ataupun munkar hadisnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa diterima sehingga dihukum hadis tersebut dalam keadaan lemah. Sehingga di dalam menentukan apa yang terjadi di kalangan para ulama dari perbedaan pendapat di dalam menentukan hadis apakah merupakan hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif adalah memilih pendapat yang arjah, yang lebih mendekati, yang lebih kuat. Tentunya memilih pendapat dari kalangan para ulama yang mereka a'lam di hadir rijal atau di hadir rawi. Memilih pendapat para ulama yang mereka lebih mengetahui dan lebih alim di dalam menghukumi seorang perawi itu sahih, diterima ke hadisnya ataukah dhaif sehingga tidak bisa diterima hadisnya. Dan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang perkara ini. Ketika beliau menjelaskan di dalam syarah kitab Manzumah Al-Batuniyah, dan menjelaskan bahwa di dalam menentukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di dalam menyikapi adanya perbedaan di kalangan para ulama di dalam menentukan apakah itu merupakan hadis yang sahih atau itu merupakan hadis yang dhaif, maka memilih pendapat yang arjah, jadi kuat. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Taqrib ataupun kitab Tahdhib karya Ibn Hajar Al-Asqalani, di sana terjadi beberapa pendapat di kalangan para ulama di dalam
ada sebagian mereka yang menta'dil bahwa perawi tersebut adalah merupakan perawi yang bisa diterima. Ada di antara mereka yang menjarah, mengkritik sehingga hadisnya tidak bisa diterima. Maka di sini yang sudah disebutkan tadi bahwa melihat kepada siapa di kalangan para ulama tersebut yang mereka lebih a'lam, lebih mengetahui tentang keadaan perawi tersebut, dan telah kita sebutkan kemarin dari apa yang diungkapkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tahdhib tentang keadaan rawi Marwan bin Salim al-Muqaffa. Ataupun para ulama yang lainnya bahwa dia kedudukannya adalah majhul hal, sehingga hadis yang datang dari riwayat Marwan bin Salim al-Muqaffa dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah hadis yang dhaif, yaitu hadis hadha dhama'u wa batalat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah ta'ala. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau menghasankan hadis ini, menunjukkan bahwa di sana ada khilaf, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.